Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita di dalam edisi perbincangan tentang ketuhanan Yesus. Dalam edisi yang sebelum ini, kita telah melihat 7 pernyataan Yesus, yaitu aku adalah aku. Dengan mengangkat gelaran "Aku adalah Aku" untuk dirinya, Yesus telah menunjukkan kesetaraannya dengan Bapa yang langsung membuktikan keilahian Yesus sebagai Tuhan. Sesungguhnya, kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes sangat penting. Kenyataan-kenyataan yang diucapkan oleh Yesus yang disertai tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatannya dalam Injil Yohanes yang memperlihatkan bahawa Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi biasa, tetapi juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Satu daripada kenyataan tersebut dapat kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 58. Di sini berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pada ketika orang-orang Yahudi mendengar kata-kata ini, mereka naik marah. Dan kemarahan mereka bukan kemarahan yang biasa, tetapi kemarahan yang begitu kuat sehingga mereka mau membunuh Yesus. Nah, lihat ayat seterusnya dalam ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, soalannya, kenapa begitu serius sampai mau membunuh Yesus dengan hanya berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada"? Dengan hanya mengucapkan kata-kata ini, mereka mau membunuh Yesus. Kenapa? Nah, Bapak Abraham adalah bapak leluhur orang-orang Yahudi dan adalah tokoh yang sangat penting dalam perjanjian lama dan iman bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi boleh saja mengatakan Yesus ini orang gila kerana mengatakan bahawa Yesus sudah wujud sebelum Abraham. Padahal Yesus belum lagi umurnya 50 tahun pada ketika itu. Tetapi dengan berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, ini telah membangkitkan kemarahan orang-orang Yahudi sampai mau membunuh Yesus. Kenapa? Kenapa? Dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat ini berbunyi, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." I am. I am itu adalah gelaran dan nama Allah, yaitu aku adalah aku, nama Allah. Maka dengan Yesus menggunakan frasa aku telah ada, Yesus telah menyatakan keilahiannya yang setara dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi pada ketika itu sangat memahami frasa itu, ya, sangat memahami frasa itu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Yahweh Allah Bapa. Sebab Allah Bapa pernah menggunakan gelaran ini, aku adalah aku, di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14 ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa di semak yang terbakar. Jadi, dengan mengaitkan dirinya dengan nama Allah ini, Yesus telah menyatakan bahawa ia adalah Tuhan setara dengan Allah Bapa. Dan ini adalah satu hujatan terbesar terhadap Allah dan harus dibunuh. Dan sekiranya
Yesus adalah Tuhan yang menyatakan bahwa dia telah ada sebelum Abraham. Yesus telah menyatakan satu kebenaran yang sangat penting tentang keilahiannya. Yesus telah wujud sebelum Abraham dijadikan dalam perjanjian lama. Nah, ini adalah pengakuan keabadian Yesus. Ini menunjukkan keberadaan Yesus yang kekal. Kewujudannya yang telah ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap ada. Keberadaannya adalah keberadaan yang abadi, yang kekal. Dan ini bukan kali pertama kata-kata Yesus telah menimbulkan kemarahan orang-orang Yahudi. Ya, sebelum ini dalam Yohanes 5 dicatat ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat seterusnya, ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja kerana ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga kerana ia mengatakan bahawa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, menyamakan dirinya dengan Allah. Wow. Kesimpulannya, saudara, walaupun orang-orang Yahudi tidak dapat menerima kenyataan-kenyataan yang keluar dari mulut Yesus, namun mereka memahami maksud kata-kata Yesus, yaitu Yesus sedang menyatakan kewujudannya yang abadi dan keilahiannya yang setara dengan Allah Bapa. Wow. Ya saudara, kenapa Yesus mengucapkan kata-kata tertentu walaupun Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh? Nah, ini adalah kerana Yesus harus memberitakan kebenaran dan menunjukkan bahwa dialah Tuhan Sang Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus mengatakan, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan lagi, dialah roti hidup. Yesus mengatakan, dialah terang dunia, dialah gembala yang baik, pokok anggur yang benar, dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahawa dialah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Amin. Ya saudara, memang Yesus akan menghadapi penolakan, menghadapi tentangan dan banyak ancaman sampai dirinya akan disiksa dan disalibkan. Namun, Yesus tetap melaksanakan misi hidupnya sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Nah, inilah yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh kerana aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya saudara, Yesus mentaati kehendak Allah Bapa. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk mendemonstrasikan atau menyatakan kasih Allah yang paling agung untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, menyelamatkan Anda dan menyelamatkan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Allah Bapa yang tertinggi dan termulia. Allah Bapa yang kami sembah dan yang kami kasihi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu yang dapat kami pelajari hari ini. Kami dapat mengenal lagi Tuhan Yesus melalui kata-kata Yesus.
dan bahwa Yesus bukan sekadar seorang nabi atau manusia biasa, tetapi Yesus benar-benar adalah Tuhan dan penyelamat kami. Kami bersyukur atas ketaatan Yesus yang telah menyempurnakan keselamatan bagi manusia. Terima kasih Bapa untuk rencana keselamatanmu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Kiranya kebenaran-Mu akan dapat menerangi hati kami semua, sehingga selubung yang membutakan hati kami dapat diangkat dan kami dapat melihat kemuliaan Yesus yang adalah gambaran Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.